Level 1, si anak akademi. Kunai itu meleset dari targetnya untuk kelima kalinya. Instruktur tidak marah. Dia hanya menulis sesuatu di papan catatannya dan itu lebih menakutkan daripada teriakan manapun. Kamu berdiri di barisan. Seragam biru gelap masih terlalu besar di bahumu. Di sekelilingmu, anak-anak lain, beberapa dari klan besar, beberapa tanpa nama keluarga sama sekali. Kamu tahu siapa yang akan lulus tahun ini. Kamu tidak tahu apakah kamu salah satunya. Aturan pertama yang kamu pelajari bukan tentang jurus. Aturan pertama adalah nilai bukan segalanya, tapi siapa yang memperhatikanmu, itu segalanya. Kamu mulai menghitung. Siapa yang dilirik Jonin senior? Siapa yang diajak bicara empat mapa? Kamu belum jadi siapa-siapa, tapi kamu sudah belajar menjual dirimu dengan diam. Level 2, Genin. Kamu lulus. Headband melingkar di dahimu, berat lebih dari logamnya. Misi pertamamu, menangkap kucing peliharaan seorang bangsawan. Kamu berdarah karena cakarannya. Rekan timmu tertawa. Senseimu hanya berkata, ini bukan tentang kucingnya. Kamu belajar cepat. Loyalitas tim adalah mata uang pertamamu. Bukan uang, bukan jurus. Kepercayaan bahwa rekanmu tidak akan meninggalkanmu di medan misi. Misi Sireng pertama berubah jadi bireng di lapangan. Seseorang menyerang. Kamu melihat senseimu membunuh untuk pertama kalinya. Cepat, tanpa ekspresi. Seolah itu bagian dari rutinitas pagi. Kamu tidak muntah. Kamu heran kenapa kamu tidak muntah. Level 3, Chunin. Ujian Chunin bukan tentang kekuatan. Itu tentang siapa yang bisa mengambil keputusan saat semuanya runtuh. Kamu membunuh untuk pertama kalinya di hutan itu. Bukan musuh besar, hanya genin lain dari desa lawan, seumuranmu, dengan wajah ketakutan yang sama seperti yang pernah kamu rasakan setahun lalu. Malam itu kamu tidak tidur, tapi paginya kamu makan sarapan seperti biasa. Itu perubahan pertama yang kamu sadari. Rasa bersalah tidak hilang, dia hanya berhenti menghentikanmu. Kamu naik pangkat, kamu mulai memimpin genin sendiri. Mereka memandangmu seperti kamu dulu memandang senseimu, dengan kepercayaan yang belum kamu layak dapatkan sepenuhnya. Level 4, Jonin. Sekarang kamu yang menandatangani laporan misi. Kamu yang memutuskan siapa hidup, siapa dikorbankan demi target utama. $2.000 Amerika Serikat keping emas untuk misi pembunuhan tertutup. Dibayar dalam 3 cicilan, tanpa nama di dokumen resmi. Kamu belajar caranya uang bergerak di dunia ini. Selalu tidak langsung, selalu lewat perantara. Kamu mulai punya reputasi. Orang menyebut namamu di ruang tunggu Hokage dengan nada hormat yang bercampur waspada. Kamu juga mulai kehilangan sesuatu. Teman lama tidak lagi menelepon. Kamu terlalu sibuk menghitung siapa yang bisa dipercaya untuk sekedar rindu. Level 5, Anbu. Topeng itu bukan penyamaran, itu penghapusan. Kamu tidak punya nama lagi di catatan resmi, hanya kode. Kamu melapor langsung ke Hokage, tanpa perantara, tanpa saksi. Misi malam ini, eliminasi target politik. Seorang penasihat yang tahu terlalu banyak. Kamu masuk lewat jendela lantai 3. 3 menit, keluar tanpa jejak. Kamu berhenti bertanya kenapa. Pertanyaan itu adalah kemewahan yang tidak kamu punya lagi. Emosi menjadi alat, bukan bagian dari dirimu. Kamu bisa memanggilnya saat dibutuhkan untuk misi penyamaran, lalu mematikannya seperti lampu. Level 6, Sensei Bayangan. Sekarang murid-murid dikirim padamu, bukan untuk diajari jurus, tapi untuk dibentuk jadi alat yang berguna bagi desa. Kamu duduk di dewan klan sesekali, meski bukan kepala klan. Suaramu didengar karena rekam jejakmu, bukan gelarmu. Kamu belajar aturan tak tertulis yang sebenarnya menjalankan desa. Informasi mengalahkan kekuatan. Siapa yang tahu rahasia siapa, itulah yang benar-benar berkuasa, bukan siapa yang paling kuat jurusnya. Kamu mulai mengoleksi rahasia seperti orang lain mengoleksi senjata. Itu jaminan hidupmu sekarang. Level 7, Anggota Dewan Bayangan. Kamu tidak lagi turun ke lapangan. Kamu mengatur siapa yang turun. 3 desa besar berhutang budi padamu, meski tidak ada yang berani mengucapkannya keras-keras. Perang yang tidak pernah terjadi, kamu yang mencegahnya, lewat negosiasi rahasia yang tidak pernah tercatat di sejarah resmi.
Hokage meminta pendapatmu sebelum mengambil keputusan besar. Kamu memberi saran. Dia yang menanggung nama baik atau buruknya. Kamu sadar, kekuasaan sejati bukan memegang jabatan. Kekuasaan sejati adalah menjadi orang yang tidak bisa digantikan, sambil tetap tak terlihat. Kesepian di level ini berbeda. Tidak ada lagi orang yang berbicara padamu tanpa maksud tersembunyi. Level 8. Bayangan di balik api. Di level ini, namamu jadi legenda yang jarang disebut langsung. Terlalu berat untuk diucapkan sembarangan. Kamu tidak lagi menghadiri rapat. Kamu tidak perlu. Keputusanmu sampai lewat orang-orang yang bahkan tidak tahu dari mana sebenarnya perintah itu berasal. Malam-malammu tenang, hampir terlalu tenang. Kamu duduk sendirian, memandang desa dari atas, dan menyadari sesuatu yang tidak pernah diajarkan di akademi. Puncak sistem ini kosong. Tidak ada seorang pun di atasmu untuk dipercaya, dan tidak ada seorang pun di bawahmu yang benar-benar mengenalmu. Kamu membangun semua ini. Kamu juga yang mengorbankan segalanya untuknya. Nama, wajah, orang-orang yang dulu kamu sebut teman. Kamu menang. Kamu juga sendirian, sepenuhnya untuk selamanya. Di suatu tempat, seorang anak berusia 8 tahun sedang berlatih melempar kunai di halaman akademi, meleset untuk 5 kalinya. Dia pikir dia sedang belajar menjadi ninja. Dia tidak tahu. Tapi suatu hari nanti, dia akan tahu.